Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tercatat di dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah, Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kisah yang dicatat pada nas firman Tuhan ini diawali dari sebuah keinginan Abraham untuk mencarikan jodoh untuk anaknya Ishak. Memang benarlah apa yang sering diucapkan oleh orang tua, bahwa salah satu keinginan terbesar mereka adalah memiliki anak yang dewasa, yang menikah, dan membina rumah tangga yang baru. Keinginan orang tua ketika memiliki anak yang sudah dewasa adalah mereka menikah dan membina rumah tangga yang baru. Demikian halnya Abraham di masa tuanya, menginginkan seorang menantu untuk anaknya. Tentunya sebagai orang tua, Abraham memiliki kriteria tersendiri dalam memilih siapa menantunya. Disebutkan di dalam teks khotbah ini bahwa Abraham menginginkan menantunya yang berasal dari kampungnya sendiri, dari keturunan sanak saudaranya. Walaupun Abraham berada di tanah Kanaan dan mengenal banyak orang di sana, tidak lantas membuat Abraham mencarikan pasangan untuk Ishak dari tempat di mana ia tinggal. Sebaliknya, dia menyuruh Eliezer pelayannya yang paling lama tinggal bersamanya untuk mencari seorang perempuan yang akan dijadikan istri Ishak. Abraham sangat serius dalam hal ini. Dia tidak menginginkan anaknya menikah dengan perempuan Kanaan yang tidak percaya, tetapi haruslah seorang yang mengenal Tuhan Allah yang mereka sembah. Sebagai orang tua yang percaya kepada Tuhan, Abraham ingin Ishak juga memiliki hidup yang terus beribadah dan taat kepada Tuhan Allah. Karena itu, Ishak juga harus hidup dan berpasangan dengan seorang yang mengenal Allah. Abraham sangat serius akan hal ini, sampai-sampai dia menyuruh pelayannya untuk bersumpah supaya tidak mengambil perempuan dari Kanaan, melainkan haruslah dari suku ataupun berasal dari sanak saudara dari kampung halamannya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang tua atau sebagai seorang pemuda barangkali yang sedang mencari pasangan hidup pada saat ini, hal ini adalah sesuatu yang harus serius kita pertimbangkan. Mencari jodoh yang seiman dan seamin, janganlah kita terlebih dahulu melihat apa gelarnya, apa pekerjaannya, berapa gajinya, dan bagaimana hartanya. Tetapi marilah melihat soal kerohaniannya terlebih dahulu. Karena sering sekali manusia terjebak di dalam hal ini. Biasanya orang kalau mencari jodoh itu pertama sekali melihat bagaimana profesi, pekerjaan, apakah dia sudah memiliki aset, bagaimana harta orang tua, warisan apa yang akan diterima nantinya, dan sebagainya. Padahal kita tahu sendiri bahwa sumber kebahagiaan bukan dari apa yang disebutkan tersebut. Ada orang yang menikah, memiliki pekerjaan yang bagus, mendapatkan banyak gaji, dan juga memiliki banyak uang. Tetapi justru dengan banyaknya uang yang dia miliki, malah dengan hal itu dia memiliki keinginan untuk mencari perempuan lain yang lebih muda, yang lebih cantik. Atau jika kriteria pasangan yang kita tentukan itu haruslah seseorang yang punya jabatan,
punya gelar yang tinggi, yang diagung-agungkan, dihormati di tengah-tengah masyarakat, ya, memiliki jam terbang yang sangat tinggi, lebih banyak waktu kehidupan berada di luar, waktu lebih banyak dia gunakan untuk orang lain, sehingga ketika hal tersebut terjadi, membuat pasangan ataupun keluarga merasa kesepian. Jadi bisa saja dengan hal itu keutuhan rumah tangga ataupun kebahagiaan rumah tangga itu tidak tercipta lagi. Jadi saudara-saudari terkasih, apa yang terutama yang kita tentukan kriteria mencari pasangan kita untuk menantu kita? Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah bagaimana karakter dan sifatnya, apakah seturut dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan berkata dan menyatakan dalam Mazmur pasal yang ke-99 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Eliezer mendengar dan bersumpah kepada tuannya Abraham untuk mencarikan seorang pasangan untuk Ishak. Kemudian ia mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk pencarian jodoh tersebut. Disebutkan ia membawa 10 unta dan berbagai barang-barang berharga milik tuannya dan menuju kota saudara Abraham, yakni Nahor di Mesopotamia. Setelah ia sampai di pinggir kota, dia kemudian berhenti beristirahat karena hari sudah petang, dan di sanalah biasanya perempuan keluar untuk mengambil air. Dalam doanya di dalam Kejadian pasal yang ke-24 dan ayat yang ke-14 dikatakan, kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan bujungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kutentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Ketika hambanya Abraham berdoa, dan dia belum selesai berkata di dalam doanya, kemudian datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, yaitu saudara Abraham. Bujungnya dibawa di atas bahunya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari bujungmu itu. Kemudian perempuan itu yang bernama Rebeka menjawab, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buahnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Bukan hanya Eliezer saja yang diberikan minum, tetapi 8 ekor unta yang dibawa oleh Eliezer juga diberikan minum oleh perempuan yang bernama Rebeka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, ternyata hal yang kemudian yang penting di dalam mencari pasangan untuk Ishak adalah memiliki kepribadian yang baik dan tulus. Hal ini berkaitan soal kepribadian ataupun karakter. Apakah calon pasangan memiliki hati yang menghargai orang lain, mau berbagi dengan tulus dalam kebaikannya? Selain seorang yang beriman, haruslah juga memiliki karakter yang baik. Kemudian kita melihat dan mengenal Ribka, calon pasangan Ishak ini. Dia memiliki kepribadian yang baik. Ketika hamba Abraham meminta air dari bujungnya, ia dengan senang hati, penuh rasa hormat memberikannya air. Walaupun Eliezer orang yang belum ia kenal sebelumnya, tetapi dia dengan senang hati memberi, bahkan dia sendiri menawarkan supaya unta-unta Eliezer diberi minum juga. Apa yang boleh kita pelajari melalui tes ini? Biarlah kita senantiasa memberikan sikap, perbuatan yang baik dari kita buat orang lain. Ribka sebagai perempuan yang masih gadis dan muda, sudah memiliki kebaikan di dalam dirinya. Dia mampu menghargai orang lain,
Bahkan yang belum dia kenal sebelumnya, dia perlakukan dengan baik. Bahkan yang terbaik dari dirinya, dia berikan buat hamba Abraham itu, yakni Eliezer dan juga unta-untanya. Eliezer membawa 8 ekor unta, dan unta adalah hewan yang tidak mudah haus karena memang mampu menyimpan banyak air di dalam tubuhnya. Tetapi seekor unta dalam satu waktu ketika dia minum bisa menghabiskan air sekitar 150 liter lebih atau sekitar 10 sampai 30 galon air. Kalau kita perkirakan untuk 8 ekor galon 8 ekor unta dengan kita perkirakan meminum 5 galon per ekor, atau kita kalikan 8 ekor dikali 5 galon, berarti Ribka harus menyediakan 40 galon untuk Eliezer. Artinya adalah Ribka pada dasarnya adalah seseorang yang memiliki pribadi penolong, bermurah hati dan tulus. Bisa saja dia mengatakan kepada Eliezer, Tuhan sajalah yang mengambil, saya pinjamkan buyung saya. Tuhan sendiri yang mengambil airnya dari sungai atau dari sumur itu dan memberikannya kepada untanya itu. Tapi di sini kita melihat bagaimana sosok perempuan yang bernama Ribka kemudian dipilih Tuhan untuk menjadi pasangan Ishak, anak Abraham, yang menerima warisan iman dan dipakai Tuhan meneruskan rencana Tuhan kepada Abraham dan generasi selanjutnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita memahami firman Tuhan ini di dalam hidup kita? Mampukah kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita buat orang lain, buat keluarga, orang tua, dan juga buat anak-anak kita? Maukah kita mengorbankan waktu kita untuk mendengarkan cerita pengalaman tentang perasaan-perasaan mereka, walau harus mengorbankan waktu dan kenyamanan kita? Maukah kita merelakan apa yang berarti bagi kita untuk membantu orang lain? Maukah kita memberikan waktu kita untuk mendengar dan memahami orang lain? Kiranya lewat khotbah ini, kita semakin diteguhkan bahwa berbuat baik dan melakukan yang terbaik untuk orang lain merupakan bukti bahwa kita adalah orang yang percaya, orang yang beriman teguh kepada Tuhan. Dan percayalah, segala perbuatan baik, sekecil apapun itu, jika dilakukan dari hati yang tulus, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita satukan hati, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, tolonglah kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Sekalipun kami di dalam keterbatasan dan kekurangan, kami boleh memberikan yang terbaik untuk menolong orang lain. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai hidup kami. Amin.